kedua Petrus, kemudian si ketelu Indraus, si ketelu Indraus, kemudian si keempat Yakub bin Zedi. Yakub bin Zedi, Yakub di doang dua masih. Yakub bin Zedi pertama. Kemudian si kelima Yohana. Kemudian si keenam adalah Philips. Anak si menyebutnya Philips. Kemudian si kepitu Barsulimaus. Kemudian si kebalu Toma. Si kesiwa Mata al-Asyari atau al-Isyari. Nah kemudian si ke-10 Yakub masih. Jadi si ke-40 Yakub bin Zedi. Kemudian si ke-10 Yakub bin Halpi. Kemudian si ke-11 Libawus. Dia si pelakaban dengan Tadawus. Jadi Libawus ini si pelakaban dengan Tadawus. Arti makna Tadawus bahasa Suryani. Nah, saksi ke-12 adalah Sam'an al-Kanuni. Namun saya pertama ngode Sam'an doang di dalam lakabnya. Sam'an al-Kanuni. Saksi ke-12 adalah Yahuza al-Askhirariyut. Nah, ia situ mati. Yudas dalam bahasa Arab, Yudas Askariot, ia situ pada angguana Nabi Isa lalu si mati. Jadi si mati ini Yahudi karena dia suka yang Nabi Isa si Yahudi. Dia suka yang jadi sampai orang Nabi Isa anak jadah. Berbeda kan jenazah. Marah Nabi Isa anak Allah atau Allah penjelmaan daripada Allah jadi manusia. Sengaja korban diri untuk menebus dosa warisan. Mulamu jawah inna lillahi wa raji'un berarti dia tahu kubur dari kuburan salib dari kubur. Nah, kemudian anak sini dia itu mati lalu bawa nyelamatan diri adik lalu di Pak surga yang dia seringkali menyebut Bapak di surga. Segera almarhum ini akan bertemu dengan Bapak di surga. Ada ya. Jadi banyak versi si pindah si para paus lain untuk menunjukkan kebolehan mencari pengikut sehingga tersebut dalam kitab Taurat sebagai perjanjian lama, kemudian tersebut dalam kitab Injil Genesis dari kitab perjanjian baru sangat berbeda. Jadi Hawariun ini tersebut 12 ini. 12. Amanu bi Isa, mereka itu beriman terhadap Nabi Isa alaihissalam. Watabahu dan mereka mengikutinya. Mengikuti akan Nabi Isa. Artinya tidak sekedar mengikuti ajaran, lalu tidak ada pelubaran Nabi Isa iringi doang. Jadi seolah-olah perkumpulan daripada si 12 ini terus sekek jadi amir. Misalnya dalam menara komunitas kelompok antena harus terdiri atas 12 dengan rombongannya, terus sekek daripada 12 ini amir dari pemimpin. Berarti yang mengikuti cara daripada Nabi Isa. Wa kanu iza ja'u, dan adalah mereka itu para Hawariyun itu apabila mereka lapar, qalu, mereka berkata bagi Nabi Isa, ju'na ya Ruhallah, kami pada lapar wahai Ruhullah, kami pada lapar. Fayadribu biyadihil ardo, maka Nabi Isa pun memukul dengan tangannya akan bumi. Jadi langsung rempak bumi si Nabi Isa iman. Fayakhruju minha, maka keluarlah
daripada bumi itu likulli wahidin raghifani. Untuk setiap orang itu 2 biji roti. Jadi masing-masing sebulan sekik. Berarti lah mungkin 12 4 likur roti subuh. Cara Nabi Isa. Jadi tetap kembali kepada biiznillah, dengan izin Allah. Tidak semata-mata prestasi Nabi Isa. Karena hakikat daripada prestasi segala macam tidak ada prestasi daripada manusia. Lalu merupakan kehendak daripada Allah, irada Allah. Wa idza atashu, dan apabila mereka pada haus. Apabila mereka pada haus, mereka mengatakan atasna, kami haus. Wahai Ruhul Mu'min, wahai Ruhullah, kami haus. Fayadriba biyadihi al-ardh, maka dia pun memukul dengan tangannya akan bumi, rempakan terus bumi di sini Nabi Isa si imana. Fayakhruju minha, maka keluarlah daripada bumi itu. Apa yang keluar? Al-ma'u, air. Keluar air, langsung marah air mancur subur. Nah ini mujizat Nabi Isa. Kemudian berbeda kan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ya sekali terjadi memang. Lewatnya terendengin si Bani Israel di padang pasir. Idrib bi arfaqal hajar. Lalu jangan nih empok batu ni si tongkat Musa. Pampajarat minhu itna asyarat ainan. Jadi dia memang empok batu si Nabi Musa langsung terpancar 12 mata air sumber. Jadi padahal di bawahnya yang hanya terapung batunya, yang letak di dalam hubungan di dalam tanah. Jadi lamun angkat misalnya batu ini terlepas dari tanah, lalu tetap subul air, Baut analisa dengan analisa ilmiah. Misalnya di saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya, berarti pengaruh ke udaranya kan robah jadi air langsung. Lalu melekatlah di batu ini arah unsur pendingin, mengakibatkan bahwa hubungan antara udara dengan sebab hempasan tongkat Nabi Musa ini akan membentuk suatu siaran di dalam batu ini sampai kembali subul air. Jadi udara yang transpiran kan adalah merupakan partikel-partikel air. Jadi dengan kerak si tongkat Nabi Musa bersentuhan, udaranya pun bersentuhan kaca batu, akhirnya kembali jadi pancaran air. Jadi ngubah pintar tangkat dengan karena airnya tidak bersumber dengan tanah, dia berasal dari udara. Dan inilah analisa daripada ilmiah. Mungkin beberapa ilmuwan barat meneliti tentang mujizat Nabi Musa menyugulan air dengan batu. Kemudian termasuk masih analisa daripada ilmuwan tentang isi sugul dan tebasan tangan daripada Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya ialah dengan gerakan tangan Nabi Isa, gerakan mengakibatkan kan udara terus langsung menyatu dengan tanah. Maka udaranya lah jadi air. Menyatu ke dalam seolah-olah itu memancing air secara dalam tanah jadi subur. Nah ini analisa ilmiah. Jadi memang pada dasarnya mujizatnya adalah khariqul lil adah. Khariqul lil adah ialah menyalahi kebiasaan. Pada barangkali Isra Mi'raj misalnya, kita analisa secara ilmiah, tahu ya, analisa secara ilmiah kan gampang Pak. Pertama lamun milik akidah artinya lokal pemilik Allah Ta'ala. Untuk mengetahui tentang hakikat pemilik Allah Ta'ala dengan Allah membuat sebab dan musabab, sangat gampang. Allah Ta'ala lah isi mereka yasa udara dengan kecepatan sekian banyak untuk menarik Rasulullah SAW sehingga lebih cepat daripada kilat.
bayangkan maka muka pahali ini ukur kanca kecepatan pesawat isi gunanya si para astronot untuk sampai kepada bulan di Mars anda, maka memiliki kecepatan per detik adalah perjalanan sekian miliar tahun cahaya. Kemudian lamun ilmuwan mengatakan tidak mungkin karena apa? Benturan daripada awak Rasulullah cepat berbenturan ke udara akan mengakibatkan ia menjadi serpihan-serpihan kecil. Artinya remuk awak Rasulullah. Ilmuwan pun menemukan bahwa tubuh Rasulullah terlapisi ia si udara. Lapis isi udara sehingga membentuk bodi merangsang bodi pesawat isi pesawat isi kalis udara. Jadi kan dia terkikis pesawat ini. Padahal sekarang kecepatan pesawatnya ini kan berbenturan ke udara remuk. Lalu karena ada lapisan isi anti udara, tapi Allah Ta'ala dengan menggunakan udara sehingga antara udara isi jadi pelindung Rasulullah SAW, artinya si jadi pelindung sekali pengaman, jadi mempan dengan tamparan udara si liwati dari Rasulullah SAW. Karena ia di dalam barat ini mengatakan tidak mungkin lamun tanpa menggunakan pengaman. Ya hanya sekedar gadu jubah doang, antena tersedot isi kemahakuasaan Allah di waktu si merah. Adapun di waktu si Isra kan kendaraan kedua, kendaraan si berupa murah. Nah, ini perjalanan horizontal, Nah kalau masih ilmuwan mengatakan bahwa dia mungkin karena ilmu sudah jago si pikirannya. Dia itu ada pikiran bahwa Rasulullah kepinaan pengaman dari udara sendiri sehingga udara si benturia kalis dia mempan untuk menyentuh tubuh Rasulullah SAW. Jadi dia kelentur tubuh Rasulullah karena Rasulullah wakil putih si pengaman si terbuat daripada udara. Lamun memilih ilmiah, lalu lamun memilih kembali kepada Allah Ta'ala. Jangankan tubuh dia kan dibeli, sedangkan planet-planet selain doang si beli aras menak bausinya pindah ke Allah Ta'ala. Maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, marahnya masih mujizat daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi, namun untuk memberitahukan dengan barat hanya dengan menggunakan akidah misalnya sulit dipercaya. Lalu dengan analisa ilmiah, tiruti analisa ilmiah akan percaya. Karena memang ya kan pada dasarnya dia peduli terhadap isi metafisik, basic, termasuk fisika doang ya, percaya ini sudah dengan barat. Nah si metafisika, apalagi betul-betul absolut abstrak menantang tubuh para aulia, dan mungkin percaya itu. Namun dia tahu dan menjabarkannya sampai sesuai kerja akal pikiran. Nah, karena berbeda kerja penganut agama lain. Namun penganut agama lain beriman dulu ada yang berpikir. Namun untuk menganut agama Islam berpikir dulu ada yang beriman. Karena pada ilmuwan ini dan berpikir dulu ada yang beriman. Setelah ada dalil-dalil Al-Quran walaupun terjemahan mungkin bacanya, terus nanti ada berpikir sesuai kancah basic ilmu nih. Berimannya. Coba bayangkan si ahli kulit di Thailand. Ahli kulit di Thailand nih dia langsung beriman. Setelah berdaya firman Allah, wa idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Apabila masak kulit mereka dalam neraka itu, kami gantikan dia dengan kulit yang lain. Makanya dengan analisa berarti kulit manusia isi memang kadang-kadang manusia dia demen kita ruang kulitnya bau terganti dengan cara mempergunakan cara pencangkokan atau transplantasi. Artinya mencangkokan kulit lain mesin terganti. Misalnya mua agak bidang-bidang misalnya bau terbaikan kulit impong
sudah diganti kulit impor, sehingga kelihatan kulit impor udah jadi. Nah, ada yang tidak beriman dengan ahli kulit Thailand. Nah, inilah analisa ilmiah isi terdapat dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran menantang semelapu ilmuwan. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi, ini memang pada dasarnya tantangan kepada tokoh-tokoh jaliyah isi meragukan akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dengan Allah yang ditantang. Dan ayat ini abadi tidak ada penasah, baik lapasnya maupun hukumnya. Berarti lamun tiap logo dari umat Muhammad dia seperti tertantang, karena itu langsung paham, langsung kita ngerti. Maka masih tertantang adalah dengan si marang dirinya ilmuwan dan berbagai macam disiplin ilmu. Nah iya, antar ini makin ini rame-rame dengan berlomba-lomba membakar Al-Quran. Bakar Al-Quran, Swedia, Finlandia, rame-rame. Karena ia khawatir betapa banyak ilmuwan-ilmuwan jadi mu'alaf lantaran meneliti akan Al-Quran si kebetulan bau sudah baca. Akhirnya guna kekurangan ilmuwan isi non-muslim, karena betapa banyak isi berpindah agama di Islam. Karena ia betul-betul menemukan hidayah lewat memahami makna daripada ayat Al-Quran. Dan inilah analisa secara ilmiah tentang mukjizat. Mukjizat sugul dengan tanah, sugul ruti dengan tanah, dengan pukulan tangan, kepalan tangan daripada Nabi Isa alaihissalam. Fasaribu, maka mereka pada minum. Fayasrabuna, maka mereka minum. Faqalu, maka mereka berkata, man afdalu minna, siapa yang lebih afdal daripada kami? Qala alaihissalam, bersabda alaihissalam, afdalu minkum, yang paling afdal daripada kalian, mayya'malu biyadihi, adalah orang yang beramal dengan tangannya. Artinya mereka ini bandingan Arab dengan budaya kesaktian. Dan budaya kesaktian dia diberi dengan menggunakan tangan, asal film doang, tanah bau jadi lubang belik digunakan lagi. Kemudian ini film gunung bau jadi terowongan, hanya sekadar film doang. Nah itu bandingan lebih afdol dengan isi sekedar film doang, dengan pandangan mata gunung bau jadi terowongan gede, daripada dengan isi mempergunakan battle tangan sekedip minat terowongan, atau termasuk masih dengan mempergunakan dinamit untuk memecah rantai ini kan bukit tinggi bilang maghrib dan lembu untuk membobol terowongan dengan sugul air. Nah, lebih afdal dengan isi mayya'malu biyadihi, bekerja dengan tangannya. Nah, ini ada isyaratkan yang iman si Nabi Isa alaihissalam, karena iman ini merupakan panca indera yang sangat penting dalam kehidupan makhluk, termasuk manusia sudah iman. Wa ya'kulu min kasabihi, dan ia makan daripada usahanya. Dari usahanya. Usaha itu kan luas. Jadi maksudnya adalah usaha isi memang terkagum insyaallah taala tereda arah usaha sini tereda Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pintar umpama menciptakan sesuatu dengan imannya, lalu prosesnya adalah tereda Allah Subhanahu wa taala, ndik jadi abdalul kasbi atau kasbul halal. Sebaliknya apabila menggunakan tangannya untuk meta usaha dengan cara terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan yang sangat halal. Ialah si paling afdal. Paling afdal. Zaman Rasulullah kan banyak isi
usaha dan lalu bermo cara lalu itu terbegawah lain kue dengan pada lalu begawah mereka kayu bermo sejelur naik gunung sejelur kipak pekan kan sampai kadang-kadang si jauh angin atas lain nembau sampai kelem dan tahu angin nulis jadi kita pengorong kode-kode nah mereka 10 halang Pasaru yaksiruna siyaba maka jadilah mereka itu mencuci akan pakaian bil ujrati dengan ongkos dan itu laundry kan jadi yang laundry pasummu hawarina maka dinamakan mereka hawari kenapa mereka dikatakan hawari innal yahuda sesungguhnya orang-orang Yahudi Lamma talabu Isa alaihissalam manakala mereka menuntut akan Isa alaihissalam lil qatli akhirnya mencari Nabi Isa untuk dibunuh kumbe nanti kalau Nabi Isa sehingga dengan masih kodi umur 5 tahun pendeta Yahudi debat luar si beliau sehingga subuh dengan balik lemak kekal mengulik lalu debat pendeta doang sampai susah Siti Maria berketuan dengan Mbak dengan aku oleh Isa. Dia tahu dia bekerja bro kerja Tuhan jika kena bekerja bro berdebat. Sembilan mana? Mbak jangan pindah balik. Tetap bilang dia terpilih doang sini kan dia masih kodi. Nah ini tidak sini babangnya tergelekan. Dia narak dengan ulama Yahudi sini debat doang terutama sekali isi menyimpang dengan ajaran kitab Taurat. Ya si debat. Maka pengikut-pengikut daripada pendeta ini kan fanatik. Namun tetap ini ya kanaknya buat ulama di sini debat ni. Mati wah. Yang dia terus berencana mati Nabi SAW. Wa kana huwa fil mihrab dan adalah dia kadang-kadang para berita itu dia di mihrab. Akhir harbi pada sebuah perangan alam daripada mereka. Qala li ulaikal itnai asyara berkata bagi mereka yang 12 itu Manal hawariyin siapa al-hawariyin Ayyukum artinya siapa di antara hawariyin itu yang ada di antara kalian yuhibbu ayyakuna rafiqi fil jannah kata Nabi saya maksudnya saya milih di antara sida pada isi genjari kancangku dalam surga kata Nabi Isa ala ayyulqa alaihi shibhi atas bahwa dicempakkan atasnya shibhi serupa dengan aku artinya saya milih jari kancangku dalam surga ya bareh terwayang marwan aku ya terwayang marwan aku payung taruh lalu dibunuh maka di tempat saya dibunuh jadi tempat saya fa'ajabahu maka menjawab akan dia ila dalika pada yang bantu baru supaya mereka haji milih Rasulullah haji milih selaku daripada milih amanna billah kami beriman dengan Allah pada istinafun yajri majral illati ini adalah jumlah musta'nafah yang berlaku pada perempuan illat lima kabel bagi apa yang sebelumnya wal makna dan artinya yajibu alaina wajib atas kita an nakuna min ansarillah bahwa kita adalah dari penolong-penolong Allah li ajli annana karena kita ini amanna billah kita beriman dengan Allah fa innal imana billahi maka sungguhnya beriman terhadap Allah itu yujibu nusrata dinillah yaitu dia mewajibkan kita ini membantu agama Allah wadabbi an awliyai dan zabbi an awliyai menentang maksudnya apa membantu daripada para kekasih-kasih Allah wal muharabati ma'adaihi lalu kita itu berperang bersama musuh-musuh Allah jadi lamun kanca para kekasih Allah para penolong Allah menyatu cair azabnya cair washhad ya Sayyidana Isa saksikanlah olehmu wahai penghulu kita
Nabi Isa bi anna muslimun, dan bahwasanya kami ini adalah muslimun. Ayat makrunun bil ibadati, yaitu dihubungi, ditemani dengan ibadah, wa tauhid dan mengesahkan Allah billah bagi Allah Ta'ala. Wa dzalika iqraru minhu, dan tidak merupakan suatu pengakuan daripada Hawarin itu, bi anna dinal islami, dengan bahwasanya dinul Islam, bi anna dinahum, bi anna dinahum al-Islam, dengan bahwa agama mereka itu Islam. Karena memang ada sedikit turunnya agama Allah Ta'ala Islam doang, dia turunnya Yahudi, dia turunnya Nasrani, dia turunnya lain-lain, ada sedikit Islam doang. Karena ia makna daripada inna dina indallahi al-Islam, setetuna agama Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Saya minta agama selain daripada Islam dia terima. Dia terima. Nah, dalam kaitannya dengan agama secara Islam, maka ada kadang-kadang mengatakan memang Islam sebenarnya lagu arani Yahudi, Islam sebenarnya arani Nasrani, Islam sebenarnya arani Kristen atau seterusnya misalnya. Maka perlu ke nilai membaca ciri-ciri Islam. Islam itu adalah syahadatain, syahadat umum, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Lalu masih mengatakan asyhadu an la ilaha anna Isa Allah, berarti dia Islam. Lalu masih mengatakan asyhadu an la ilaha anna Musa kalimullah, dia Islam. Atau apalagi selainnya. Jadi syahadatlah syahadat tauhid dan syahadat Rasulullah Muhammad. Salat si kedua, berbeda salat dia. Salat misalnya, ya itu pada salat masih. Cuma cara tak berbeda nih. Maka salat tak ajar langsung Allah Ta'ala. Boleh jadi mau salat, misalnya aku ilah salat lagu berbeda. Berarti isi gawinya berbeda kan pembaruan. Berarti nasah. Maka itu masih pada gawi isi waktu nasah. Fatwa masih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya dalam hal-hal berkaitan dengan syariat. Berarti dengan demikian tetap kembali kepada definisi al-Islamu al-inqiyadu ila ma jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min amri zawahir. Ialah tunduk dan patuh kepada syariat isi datangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kira Islam mungkin. Mulai mungkin ya sesuai dengan Nabi. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa annahu, dan bahwasanya Islam itu dinu kulil anbiya salawatullahi alaihim, agama semua para nabi rasul dan mudahan rahmat Allah atas mereka. Wa isyhadu lillah, dan kesaksian bagi Allah Ta'ala aidan ala anfusihim, atas diri mereka, bidzalika, dan demikian itu. Para nabi rasul pun bersyahadat kepada Allah dan syahadat tauhid. Falamma asyhadu Isa ala imanihim, maka manakala mereka bersaksi di hadapan Nabi Isa atas keimanan mereka, Islamin dan Islaman mereka, tadarra'u ilallah, mereka itu tadarruk, mereka itu adalah tadarruk kepada Allah Ta'ala, tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang telah kau turunkan, minal kitab, daripada kitab, ayat Injil, daripada kitab Injil. Wattaba'na rasul, dan kami ikuti rasul. Siapa rasul ini? Artinya dina Rasulullah Isa, kami ikuti agama Nabi Isa. Nah, berarti niki adalah teolog daripada Nasrani sebenarnya. Nah, wallahu alam dengan para teolog Kristen semakin ini, teolog Nasrani semakin ini. Jadi lamun berpacu kepada Al-Quran, ia teori si ajaran Nabi Isa si sebenarnya akidah si ajaran, karena ia merupakan pemberitahuan dari Allah. Wa qala ay uktubna fi jumlati man syahida laka, arti daripada faktubna ma'asyahidin, artinya catat kami dalam daftar sejumlah orang-orang yang bersaksi menyaksikan engkau bitauhid dengan keesaan Allah, wa anbiya'i, dan para nabinya, bitasdiq, dan membenarkan. Wa qala Ibnu Abbas,
Berkata Abdullah bin Abbas, "Faktubna fi zumratil anbiya." Maka catatlah nama kami pada rombongan para nabi. Li'anna kulla nabiyyin syahidun likani. Karena bahwa setiap nabi itu yang menjadi saksi bagi kaumnya. Jadi saksi bagi kaumnya. Aw faktubna ma'a Muhammadin. Atau catatlah nama kami bersama Muhammad wa ummati dan umatnya. Jadi beda dengan tafsiran adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas. Kaniki si mengucapkan waktubna Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna masyhidin. Ini adalah umat Nabi Isa sih, umat Nabi Isa. Berarti kan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW lebih 500 tahun, bahkan 650 tahun sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan. Lalu dengan tafsiran yang faktubna ma'a Muhammadin wa ummatihi, maka catatlah kami dalam daftar Muhammad dan para umatnya. Kenapa? Li'annahum humul mahsusuna, karena bahwasanya mereka itulah yang dihususkan. Dia ada isyhad